Shalom warga kerajaan, masih mengenai orang-orang muda. Dan di dalam 1 Raja-Raja pasal 20, Raja Israel di utara yaitu Raja Ahab sedang menghadapi kerajaan yang jauh lebih besar daripada dia, itu kerajaan Asyur dipimpin oleh rajanya langsung Ben-Hadad. Tapi ayat 13, perhatikan. Kata seorang nabi, kamu lihat orang yang jumlahnya banyak ini, bukan cuma ramai, multitude. Hari ini juga kuberikan kemenangan kepadamu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Saya nggak tahu apa yang saudara hadapi hari ini. Musuh yang paling besar, apapun bentuknya. Entah penyakit, soal keuangan, soal keluarga. Tetapi Ahab tanya, dengan bantuan siapa? Melalui siapa? Ya, tidak dikatakan bantuan. Siapa yang akan maju perang? Pakailah orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah. Orang-orang muda. Lalu siapa yang akan memerintahkan perang? Kamu. Seorang pemimpin harus memberikan arah yang jelas. Tetapi ini sesuatu yang very unusual. Kalau latar belakang kita itu cerita tentang orang-orang Spartan. Mereka dipersiapkan mulai kecil. Kalau saya nonton film 300. Bagaimana Leonidas, yaitu pada waktu kecil pun dilempar di tengah hutan menghadapi serigala binatang buas. Dan kita sebagai umat Tuhan, Tuhan tidak pernah anggap enteng orang-orang muda. Saya tidak pernah anggap enteng orang muda. Ya saudaraku, dan firman Tuhan berkata cuma ada 232, itu jumlah kecil sekali. Ya tentara cuma 7.000, tapi musuhnya puluhan ribu. Mereka menyerang waktu tengah hari. Dan kita tahu mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Ketika orang-orang muda itu maju menyerang lebih dahulu. Coba perhatikan ini. Kita ingat salah satu warrior kita yang masih muda, David. Ketika melihat Goliat, sementara Saul yang mantan diurapi itu dan semua tentaranya yang profesional tetapi tidak diurapi melarikan diri sembunyi. Maka David berlari ke arah daripada Goliat. Saudaraku jangan lupa itu. Apa kelebihan anak-anak muda? Semangat, entusiasme, ya, tidak terlalu banyak pertimbangan. Saya percaya akhir zaman ini Tuhan pasti memakai orang-orang muda. Pencurahan Roh Kudus pertama kepada putra dan putrimu. Terjemahan bahasa Indonesia salah, anak-anak. Your sons and your daughter. Lalu kemudian orang-orang mudamu. Baru ranking ketiga, orang-orang tuamu akan bermimpi. Apa senjata mereka? Profesi. Kalau orang tidak diurapi Roh Kudus tidak mungkin bernubuat. Mendapat penglihatan. Penglihatan apa yang saudara harus lihat? Bukan orang banyak itu musuh yang besar. Tetapi kemenangan yang Tuhan sediakan. Rasul Paulus berkata, kita bersyukur pada Tuhan yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Ini sesuatu yang sangat tercatat dalam sejarah ya. 300 orang Spartan menghadapi 1 juta tentara daripada Persia, saudara. Dan mereka yaitu mencegatnya di sebuah tebing ataupun yaitu belahan batu ataupun gunung batu yang namanya Thermopylae. Thermopylae itu artinya gerbang panas, saudaraku. Dan saya berdoa supaya semua orang muda yang mendengarkan berita ini dan yang berjiwa muda, semuanya akan berkata, yes Lord. Tuhan memberkati kita semua. Terimalah kemenangan di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom. 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 Berapa banyak saudara bersuka cita? Lambaikan tangan saudara, berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online di rumah. Mari persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur buat hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami. Untuk kami datang ke hadirat-Mu. Untuk kami boleh memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Sebab kami tahu tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Urapi setiap kami
Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami percaya ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Baik dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, studi anak-anak kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk kami masuk dalam hadirat-Mu. Untuk kami menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Sebab kami tahu ketika kami ada dalam hadirat-Mu, sukacita besar Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Damai sejahtera-Mu, kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Ya namanya syikira namanya syikira. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu bagi kami. Berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada. Aku ada.
Mari angkat tanganmu, sembah Dia. Hanya Kau, hanya Kau, katakan hanya Engkau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak, sungguh ku cinta Kau. Katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, suci, layak Engkau layak, sungguh ku cinta Kau. Mari sekali lagi katakan hanya Engkau Tuhan, hanya Kau, hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja, ku ingin mengenalmu selalu. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, Kau suci Tuhan, layak Engkau layak, sungguh cinta Sekali lagi katakan, sungguh kami cinta Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Sungguh hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak terima segala pujian, hanya Engkau yang layak terima segala kemuliaan, hanya Engkau yang layak terima segala hormat dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami siap memuji meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya.
kita percaya. Amin. Haleluya, mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Engkau ajaib ya Tuhan. Ya lama-lama ya syikirana. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam
rasakan kuasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi, katakan kelepasan terjadi, terjadi di sini, kemenangan terjadi, terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan waktu Tuhan, amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti. Sekali lagi, lewati cobaan, oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari tepuk tangan buat Tuhan yang paling meriah, buat Raja di atas segala raja, yang memberikan kita kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu yang boleh kami nikmati, di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan melawat, menghiburkan, memberikan kekuatan. Sehingga Tuhan, hari ini kami boleh bangkit kembali. Hari ini kami boleh bergairah kembali di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Lawat kami dengan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah sumber kekuatan. Dan firman-Mu juga sanggup untuk mengadakan mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan mendengar firman-Mu, dan bukan hanya mendengar saja, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Hujan ya di luar. Haleluya. Hari ini saya akan sampaikan tentang develop our potential. Ya, jadi mengembangkan potensi kita. Haleluya. Setiap kita punya potensi. Saya akan merimain kembali, mengingatkan saudara kembali tentang bagaimana kitab Matius pasal 25, ya, ini tentang perumpamaan tentang talenta. Jadi saya akan memperlihatkan kembali, sebab ini yang Tuhan taruh dalam hati saya dari bacaan yang sama, tetapi pewahyuannya berbeda. Ya, apa yang Tuhan sampaikan itu berbeda.
Itulah firman Tuhan dahsyatnya. Haleluya. Kita akan baca dulu ayat bacaan kita. Saya akan bacakan buat saudara. Matius pasal 25 mulai ayat 14, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari mana di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Nah, saudara, dari bacaan ini kita jelas mengerti bahwa saya pernah singgung bahwa bukan masalah talentanya, tetapi masalah orangnya, saudara. Ada banyak orang, saudara, tidak mengerti bahwa dirinya punya potensi, walaupun itu mungkin benihnya kecil, benihnya sedikit, atau tidak sama seperti orang lain. Tetapi masing-masing punya talenta, diberikan modal, diberikan potensi, walaupun itu kecil, saudara. Nah, Pak Arifin dalam bulan-bulan ini, saudara, sampaikan tentang young man atau anak muda. Ini berbicara begini, saudara, bahwa seseorang, saudara, itu pasti mampu untuk mengembangkan talenta. Pasti punya kemampuan, tidak mungkin tidak. Jadi tidak ada di antara hamba-hamba dari Tuhan ini yang ditinggalkan begitu saja dan tidak mengembangkannya. Karena begini, saudara, ini berbicara tentang bagaimana seseorang bisa mengembangkannya. Jadi bukan soal seberapa besar talenta yang kita terima. Karena saya pernah berikan bayangan begini, kalau 1 talenta dikembangkan maka akan jadi 2. Selanjutnya kalau 2 dikembangkan akan menjadi berapa? 4 dikembangkan menjadi 8 dan seterusnya. Jadi bisa jadi begini, saudara, kalau hamba yang 1 talenta dengan tekun mengerjakannya, mengembangkannya dengan baik, maka saudara tidak mustahil dia juga bisa menyalip yang diberikan oleh tuannya itu mungkin 5 talenta.
Awalnya kecil, tapi kalau dia setia, dia rajin, dia tekun saudara, maka dia bisa melampaui orang yang sekalipun diberikan 10 talenta sebagai modal. Karena persoalannya seperti tadi saudara, saya katakan bahwa ada banyak orang yang diberikan 5 talenta. Bisa mengembangkannya hanya mentok sampai 10. Karena biasanya begini saudara, orang yang sudah mengembangkan talenta, sudah sampai mencapai yang besar, dia biasanya begini saudara, meremehkan yang di bawahnya. Wah lu gak bisa apa-apa, nih lihat gua nih. Dan yang terjadi begini saudara, kesombongan, dosa kesombongan masuk. Saya ini sudah mencapai target, saya ini sudah dipakai Tuhan, saya ini sudah luar biasa, kamu baru di bawah. Dan apa yang terjadi saudara, orang yang punya sikap seperti itu, jangan salahkan nanti saudara, ketika hamba yang hanya diberikan 1 talenta, dia bisa melampauinya juga. Ini persoalannya bukan di talentanya, tapi di orangnya masing-masing. Haleluya. Saya juga mau katakan begini saudara, bahwa ada banyak orang pengen selamat, tetapi dengan mudah saja. Pengen capek sukses dengan instan saudara. Bahkan saudara ada pengajaran begini saudara, wah pokoknya kita lakukan apa saja, yang penting saya selamat, yang penting saya masuk surga. Tidak ada pengajaran begitu saudara. Di dalam Tuhan memang kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita sudah dilayakkan, tetapi Tuhan mau katakan begini, kita harus mengerjakan keselamatan itu sendiri. Jadi keselamatan itu saudara sesuatu yang memang dikerjakan. Banyak orang berpandangan begini, wah percaya Yesus, hidup amburadul pasti masuk surga. Belum tentu saudara. Karena tanda daripada seseorang lahir baru, dia pasti selalu rindu melakukan kebenaran. Bahkan terus berjuang, bahkan sampai berdarah-darah, terseok-seok, tertatih-tatih saudara. Saya sampai hari ini berjuang terus. Kedagingan begitu banyak datang saudara. Tapi saya harus bisa melawannya saudara. Karena apa? Itu adalah buah daripada seorang yang sudah lahir baru, di mana Roh Kudus ada dalam kehidupannya kita. Saudara, ada banyak kepercayaan begini saudara. Wah kita pasti selamat. Karena apa? Nanti kalau kita menghadap Tuhan, penghakiman, pengadilan Tuhan, nanti dosa kita ditanggung oleh orang lain. Itu sesuatu yang sangat-sangat keliru saudara. Dan banyak orang mempercayainya. Tuhan tegaskan hari ini saudara, supaya kita sama seperti orang yang menerima 5 ataupun 2 ini saudara. Karena dia sadar, kalau dia menjadi hamba Tuhan, hamba yang malas dan jahat saudara, maka dia tidak masuk dalam kebahagiaan tuannya. Jelas saudara di sana dikatakan hamba yang jahat dan malas. Tetapi sebaliknya orang yang setia saudara di sana dikatakan, hai hambaku yang baik dan setia, artinya mau dengan berusaha. Saudara, untuk mengembangkan ini butuh pengorbanan. Yang setuju katakan amin. Butuh pengorbanan saudara. Jadi bukan sekedar nanti percaya Yesus pasti selamat. Itu Tuhan yang tahu saudara. Tapi Tuhan akan perhitungkan orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang melawan dosa, melawan kedagingan saudara, dan mau hidup di dalam kekudusan. Dia akan terus berjuang. Sama seperti orang yang menerima 5 ataupun 2 talenta. Kalau kita punya konsep keselamatan begini, wah pokoknya percaya Yesus pasti selamat, tidak perlu jaga kekudusan, tidak perlu hidup mati-matian berjuang buat Tuhan. Saudara, kasihan dong orang-orang yang berjuang buat Tuhan. Sama seperti tadi Rasul Paulus. Kalau saya lihat apa yang dibagikan Pak Arifin saudara, pandangan saya begini saudara, Rasul Paulus mau menebus segala kesalahan-kesalahan yang di masa lalu. Sebab dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Sehingga dia all out buat Tuhan. Karena dia sudah bertemu dengan Tuhan yang tepat saudara. Sehingga dia mau mati-matian, mau mati buat Tuhan saudara. Hidup di penjara, mati juga di penjara saudara. Karena apa? Ini keselamatan yang harus diperjuangkan terus. Saya percaya saudara di tempat ini semuanya terus berjuang. Amin. Tadi hujan berjuang tidak datang ke sini saudara. Tadi saudara mungkin ada pergumulan yang berat, tapi saudara mau datang. Saya mau dibekali. Nanti pun keluar dari tempat ini, saudara akan diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan. Dosa yang begitu menggoda, kedagingan juga yang begitu memikat. Sehingga saudara, kita terus berjuang. Dan Tuhan akan perhitungkan orang-orang yang berjuang saudara. Seperti hamba yang menerima 5 atau 2 talenta.
pasti sudah keyakinan dia akan masuk dalam kebahagiaan Tuhannya. Oke, baik, saya akan membahas begini saudara, bagaimana kita bisa mengembangkan potensi kita. Kita akan tidak mampu untuk berjalan sendiri. Ingat baik-baik saudara, sebagai manusia kita tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa penyertaan Roh Kudus. Oleh karena itu saudara, Tuhan berikan sesuatu dalam hati saya untuk bagikan 4 hal ini buat saudara. Nah, yang pertama begini saudara, melekat kepada Tuhan. Katakan bersama saya, melekat kepada Tuhan. Kita baca ya, Mazmur pasal 91. Sama-sama ya, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya apa? Keselamatan daripadaku. Saudara, melekat kepada Tuhan, nempel. Saudara pernah pacaran ya? Haleluya. Orang pacaran tuh saudara belum nikah gitu kan, mau nempel terus saudara. Caranya nempel kalau berpisah, umpamanya ini sudah jalan bareng nonton bioskop umpamanya, pulang ke rumah supaya nempel apa saudara? Fotonya ditaruh di bawah bantal supaya nempel terus. Itu contoh orang yang punya berkasih-kasihan. Nah, saudara, Tuhan mau kita juga nempel, melekat. Melekat itu apa saudara? Selalu mau bersamaan. Nah, Tuhan mau begitu saudara. Kalau dengan orang kita bisa nempel, kenapa dengan Tuhan kita menjauh saudara? Ada banyak orang saudara, Tuhan mau katakan ayo dekat kepadaku. Tuhan begitu membuka pintu hatinya lebar-lebar, ayo datang, ayo datang, ayo datang. Tapi banyak orang saudara menolak Yesus. Sedih enggak saudara Tuhan? Sangat sedih, saya yakin saudara. Saudara, perhatikan baik, pelajari di Alkitab bagaimana orang-orang yang melekat kepada Tuhan. Itu dikatakan saudara, Tuhan menyertai, Tuhan meluputkannya, Tuhan juga memuliakannya. Juga Tuhan juga mengenyangkan dia. Tuhan juga memperlihatkan keselamatan. Bagaimana Abraham melekat kepada Tuhan, saudara. Dia membangun mezbah di mana dia berada. Bagaimana juga Daud, bagaimana juga Daniel, bagaimana juga saudara orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa dia luput? Kenapa dia sukses, saudara? Karena dia melekat kepada Tuhan. Hari ini ayo bangun hubunganmu dengan Tuhan lebih lagi. Amin. Melalui doa, melalui persekutuanmu dengan Tuhan, baca firman saudara. Mungkin saudara sekarang mungkin tidak melihat, tapi satu saat saudara akan benar-benar mata kita semuanya akan tercelik. Oh benar ya, orang yang melekat kepada Tuhan, Tuhan pasti menyertai. Saudara, kita sedang berhadapan saudara, seperti gambar ini. Ini gambar apa saudara? Benang kusut. Nah, mungkin persoalan saudara kusut, rumah tangga, ekonomi, pekerjaan kita saudara, semuanya seperti benang kusut yang tidak bisa untuk diselesaikan saudara. Ada banyak saya lihat saudara, rumah tangga ini, aduh mulainya dari mana ini ya, untuk menyelesaikan ini. Si A katakan gini, si B katakan gini. Si A berlatar belakang gini, dia punya kepahitan, suaminya juga sama, istrinya sama saudara. Sepertinya seolah-olah, waduh dari mana, pusing, kita pusing saudara, tidak usah dipikirkan. Sebab ada jalan keluar, yaitu satu-satunya, datang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita baca Daniel 5 ayat 12. Nah ini kebiasaan Daniel ya, puji Tuhan ada namanya Pak Daniel di sini, haleluya. Hidup seperti Daniel juga. Daniel pasal 5 ayat 12 kita baca sama-sama ya. Karena pada orang itu terdapat apa? Roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi dan menguraikan kekusutan. Yakni pada Daniel yang dinamai Belteshazzar oleh raja. Baiklah sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Nah saudara perhatikan baik di sini. Bahwa Daniel saudara dia biasa
untuk memuji menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan dalam tingkap-tingkap langit seperti yang biasa dilakukannya 3 kali sehari, sehingga membuat rohnya luar biasa. Dan ketika ada persoalan dan masalah yang terjadi, saudara, sesuatu yang kusut yang tidak bisa untuk saudara berikan jalan keluar. Ketika Daniel melekat kepada Tuhan, kekusutan itu, saudara, tiba-tiba bisa diselesaikan oleh kuasa Tuhan. Sekarang apa yang menjadi kekusutan kita, saudara? Pak, saya ini susah sekali, Pak, untuk membimbing anak saya. Saya susah sekali, Pak, untuk membimbing istri saya. Saya susah sekali untuk memberitahu suami saya. Saya susah sekali, Pak, untuk bangkit ekonomi saya. Untuk pekerjaan saya boleh selesai. Rumah tangga saya bisa baik. Tidak mungkin, Pak. Ini memang sudah seperti ini, tidak akan bisa. Saudara, di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, janjikan tadi, saudara, orang yang melekat kepada Tuhan, Dia akan menyertai kita. Amin. Datang kepada Tuhan, saudara. Sebab saudara akan diberikan hikmat untuk menguraikan kekusutan. Saudara, saya pun sama, saudara. Untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, anak-anak, saudara, saya memberitahu, saudara, waduh, sangat susah. Jalan satu-satunya, datang kepada Tuhan, saudara. Yang kusut tadi, saudara, ini tidak bisa diselesaikan. Mungkin butuh waktu, kalau lebih kusut lagi, bertahun-tahun, saudara. Tapi di hadapan Tuhan, saudara, Dia berikan waktu yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Saudara, percayalah, saudara, apa yang kau hadapi hari ini. Pak, masa depan saya belum jelas lihat, Pak. Tidak akan bisa, Pak, untuk saya menjadi orang sukses. Siapa bilang, saudara? Daniel bisa membuktikan kekusutan itu bisa diselesaikan dengan roh yang kuat. Roh yang kuat didapat dari mana? Hubungan melekat kepada Tuhan. Kalau saudara sampai hari ini, maaf, cari jalan keluar sendiri. Saya yakin, saudara, tidak ada akan jalan keluar. Tidak akan ada jalan keluar. Kecuali saudara mau datang berlutut kepada Tuhan. Menyerahkan segala permasalahan saudara, persoalan saudara kepada Tuhan. Kekusutan itu, saudara, tiba-tiba dapat selesai dengan baik. Saya juga menghadapi hal yang sama, saudara. Bagaimana anak saya kuliah, dipikir-pikir tidak akan cukup, saudara. Tiba-tiba Tuhan selesaikan dengan caranya Dia, bukan dengan kekuatan saya. Aneh-aneh caranya, saudara, yang tidak terduga. Makanya saya katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang kedua, nah ini penting, saudara, untuk bisa mengembangkan potensi kita. Sama seperti perumpamaan tadi, saudara. Ada yang diberikan 5, 2, dan 1 talenta. Nah yang kedua begini, mengenal identitas diri kita. Saudara, Tuhan sudah memberikan satu identitas yang baru. Saya tuliskan begini, dengan mengenal identitas, maka kita tahu apa tujuan hidup kita. Kalau kita tidak mengenal siapa diri kita, maka saudara akan tidak jelas tujuan hidup saya apa sih? Tujuan saya berumah tangga apa sih? Tujuan saya bekerja apa sih? Tujuan saya berdoa apa sih? Semuanya serba ngambang, saudara. Kalau orang punya tujuan, saudara, saya yakin, saudara, dia akan selalu setia. Kalau dia punya identitas, dia akan punya tujuan. Dan kalau dia punya tujuan, dia pasti tekun melakukannya, saudara. Kalau seseorang punya identitas, saudara, maka dia pasti mengerti tujuan hidupnya. Dari Paulus, Roma pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Nah, Paulus, saudara, sudah mengubah jati dirinya, identitas sejak dia mengenal Yesus. Dia katakan bahwa dia adalah hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk apa? Memberitakan Injil Allah. Paulus dari seorang, saudara, yang penentang pengikut Kristus, membunuh pengikut Kristus. Sejak identitasnya dirubah oleh Tuhan menjadi hamba Kristus, saudara. Orang yang dipanggil menjadi rasul, dia tahu tujuannya.
yaitu untuk memberitakan Injil, saudara. Mudah enggak memberitakan Injil zaman itu? Sangat tidak mudah. Ancaman dia dibunuh, saudara. Dikucilkan, dikejar-kejar, saudara, oleh tentara Romawi. Tapi dia karena punya fokus, punya tujuan, dia tetap memberitakan Injil. Amin. Nah, saudara, 1 Korintus 6 ayat 20 katakan demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah apa? Lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kemudian 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis, sebab orang yang tidak berbuat kebenaran, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara, identitas baru Tuhan berikan dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, saudara, tujuannya jelas, saudara, bahwa kita, saudara, itu adalah melakukan kebenaran. Kita terus, saudara, tidak berbuat dosa lagi. Anak-anak Allah, saudara. Makanya, saudara, kita punya satu visi, satu tema besar, representative of Christ Kingdom, perwakilan kerajaan Kristus. Ibaratnya, saudara, kalau kita lakukan dosa, itu kita sedang menampar diri kita sendiri, saudara. Kita ini anak-anak Allah, artinya begini, bukan anak-anak dunia. Anak-anak Allah punya apa? DNA-nya Tuhan, gaya hidupnya Tuhan, cara bicaranya Tuhan, pola hidupnya Tuhan, kebiasaan-kebiasaan dari sorga kita turunkan di bumi ini. Saya yakin, saudara, ketika punya identitas bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita mengerti tujuan kita, bahwa kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, identitas ini sangat perlu, saudara. Kita bukan anak-anak gampang, Tuhan katakan. Kita juga bukan anak-anak iblis, gitu kan. Kalau anak-anak iblis jelas tandanya, melakukan kejahatan, melakukan dosa. Artinya begini, kalau orang percaya atau dia mengaku anak-anak Allah melakukan kejahatan atau dosa, berarti, saudara, identitas saudara belum jelas. Haleluya. Ayo, saudara, hari ini Tuhan mau beritahukan kepada kita begini, saudara. Kita sadar. Dan mulai hari ini, saudara, kalau kita sudah menyandang diri kita anak-anak Allah, belajarlah terus untuk melakukan kebenaran. Amin. Cara melakukan kebenaran, saudara, ikut di dalam setiap ibadah. Ya, saudara, walaupun dalam situasi akademi corona seperti sekarang ini, kita tidak habis akal, saudara, untuk ikut ibadah. Ada ibadah online. Jadi jangan sampai kehilangan hubungan dengan kebenaran itu sendiri. Sebab di dalam firman Tuhan, kita akan pasti mendapatkan kebenaran. Dan kebenaran itu Tuhan katakan begini, akan membebaskan kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, bersyukurlah saudara ada dalam wadah perkumpulan seperti ini, saudara. Karena apa, saudara? Saudara diperjelas identitas saudara. Haleluya. Nah, yang selanjutnya saya mau bagikan begini, yang ketiga adalah sadar akan kelemahan kita. Masing-masing orang punya kelemahan, punya kekuatan juga atau kelebihan. Saudara, kenapa saya tuliskan kelemahan? Kita baca dulu ya. Efesus pasal 5 ayat 18, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Saudara yang kasih Tuhan, kita harus sadar ada kelemahan kita, bukan hanya kelebihan. Ada banyak orang, saudara, tahu kelemahannya. Tapi saudara, dia mau excuse atau berkompromi dengan kelemahannya. Di sini jelas katakan, kalau engkau minum anggur pasti mabuk. Kelemahan, saudara, dalam diri kita. Sudah tahu, saudara, itu sesuatu yang salah, kita tetap ada di sana. Kita harus sadar, saudara, oh kalau saya ada di sana saya lemah, saya pasti jatuh. Saya pasti akan mudah terpengaruh. Jadi yang harus kita lakukan, kita sadar kelemahan kita, kita lari, kita pergi, kemudian menghindar dari itu, saudara. Tahu enggak kelemahannya Daud, saudara?
Biasa setiap pria, haleluya, kepada gitu kan, seksualita. Jadi bukan wanita ya, saya nanti wanita dijadikan kambing hitam terus, saudara. Padahal pria atau wanita juga bisa melakukan hal yang negatif. Sedemikian juga dengan pria. Akhirnya seksualita. Pria-pria banyak jatuh di wanita, wanita juga banyak jatuh di pria. Kalau saudara sadar akan kelemahan saudara di sana, jauhi berada dalam area seperti itu. Sebab itu akan membatasi, menghalangi potensi saudara. Sama seperti seorang yang menerima 1 talenta tadi, saudara. Dia mungkin orangnya emosional gitu kan. Orangnya tidak sabaran, saudara. Ya dia tahu kelemahannya, dia sebenarnya harus mengatasi kelemahannya. Jangan ada di dalam area seperti itu, saudara. Harusnya dia bersyukur. Hari ini saudara sadari, kalau kelemahan saudara seperti tadi, seksualita, jauhi. Makanya saudara dalam etika konseling pendeta, saudara ya, kalau pria sama pria, wanita sama wanita. Jangan masuk pria konseling dengan wanita, nanti konsleting, saudara. Karena area kelemahannya sudah tahu. Nah, kita harus sadar. Jadi kalau sudah tahu itu anggur, jangan minum anggur kalau memang memabukkan. Kemudian ayat 2 Korintus 12 ayat 9b katakan demikian. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Artinya begini, saudara. Paulus sadar akan kelemahannya. Kelemahan Paulus apa? Mungkin tabiatnya yang di masa lalu masih menggoda. Kemapanannya, kepandaiannya juga. Oh, Paulus ini orangnya, saudara, diperkirakan begini. 100 tahun satu orang muncul seperti Paulus. Sangat-sangat jenius, saudara. Ada Albert Einstein. Kan orang-orang ini munculnya langka-langka, jarang-jarang, saudara. Nah, Paulus dipikirkan orang seperti ini muncul hanya 100 tahun satu orang, saudara. Dia tahu kelemahannya, saudara, secara akademik. Mungkin dia bisa kesombongannya. Dia bisa, saudara, untuk membanggakan dirinya dan lain sebagainya. Nah, saudara, dia tahu bahwa kelemahannya di sana. Dia tidak mau bermain-main di area kesombongannya. Dia tidak mau bermain-main, saudara, di area seperti itu. Dia harus menjauh dari situ. Dia taklukkan semuanya di bawah kuasa Tuhan. Sehingga dia katakan begini. Aku suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaunginya. Artinya begini, saudara. Ketika dia sadar akan kelemahannya dan dia menjauh dari area kelemahannya, maka saudara, kuasa Tuhan menaungi Paulus dan dia bisa maksimal buat Tuhan. Ayo di sini, saudara, semuanya saya punya kelemahan juga, saudara. Kalau saya masuk dalam area itu dengan sengaja, berarti saya begini, saudara. Saya sedang ingin menjatuhkan diri saya. Saya juga ingin menggagalkan potensi diri dalam hidup saya. Saya pernah katakan begini, saudara, kalau seseorang jatuh dalam dosa seksualita, apalagi sudah menikah gitu kan, jangan salahkan, saudara, orang-orang menghakimi saudara. Karena apa? Karena itu sesuatu yang memang hukumnya seperti itu. Wah, dia Pak enggak suka sama saya, padahal kan saya sudah bertobat. Saudara, itu hukumnya memang seperti itu, saudara. Jangan disalahkan karena memang bawaannya seperti itu. Makanya saudara, ayo hari ini, saudara, kita mau bangkit kembali. Amin. Kita mau berada, saudara, benar-benar tidak ada di dalam area-area kelemahan kita, saudara. Daud sudah tahu area kelemahannya di seksualita. Saudara, orang lain berperang, pasukannya berperang. Dia ada di istana, saudara. Bukannya berdoa, jalan-jalan di sotor rumah. Lihat orang mandi. Jatuhlah dia, saudara. Dari mata turun ke hati dan selanjutnya dilakukan perbuatan dosa yang menghasilkan konsekuensi. Haleluya. Nah, saudara, ayo sadar akan kelemahan kita. 1 Yohanes 2:16, saya cepat. Sebab 1 Yohanes 2:16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi hindari 3 hal ini ya.
Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Pengkhotbah 11 ayat 9 katakan demikian. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu. Dan pandanglah matamu. Tetapi ketahuilah. Perhatikan baik untuk nasihat untuk anak-anak muda. Bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau kepada pengadilan. Anak-anak muda, perhatikan di sini area kita ada kelemahannya. Apalagi masa-masa transisi. Masa akil balik. Masa di mana saudara dari anak-anak ke remaja. Itu banyak persoalannya. Nah, di sini juga ada peran orang tua. Supaya anak-anak kita jangan terlalu dibebaskan keluar malam, kan gitu. Betul enggak? Setuju ya? Bapak-bapak ya, setuju ya? Jangan saudara terlalu dibebaskan, terlalu banyak main game, karena nanti akan bablas. Jadi jangan masuk ke dalam area kelemahan anak-anak muda. Saya juga perlakukan hal yang sama. Pak Arifin tadi juga katakan begini, saudara, wah dia kenapa kok enggak dari muda? Saya bersyukur saudara. Saya bisa mendidik dan memberikan teladan buat anak-anak saya. Usia muda mereka bisa melayani Tuhan. Di sini juga saudara, Yesa, Ferdinand, Yitro, CJ, mereka masing-masing muda. Wah saya salut sekali, saya senang sekali. Anak-anak muda seperti ini yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Amin. Ayo saudara, kita harus benar-benar tahu kelemahan kita. Jangan berkutat di sana. Jangan masuk area seperti itu. Nah, yang keempat, yang terakhir begini saudara. Bergaul dengan orang-orang yang tepat. Salah satu pembunuh potensi yang dialami oleh orang yang menerima 1 talenta saudara. Barangkali saudara, saya melihat begini saudara. Dia mendengar kata-kata orang. Wah Tuhanmu tuh jahat. Tuhanmu ndak adil, yang lain diberikan 5, yang ada 2, kamu cuma 1. Jahat enggak? Adil enggak? Iya ya benar ya enggak adil. Nah ini nasihat orang fasik. Nasihat orang-orang yang di luar kebenaran saudara. Tapi kalau saudara minta nasihat kepada hamba Tuhan gitu kan. Kepada orang-orang yang bijaksana di tempat ini saudara. Ya kepada orang-orang yang sana. Pak saya kok diperlakukan tidak adil Pak. Gimana? Orang yang bijaksana pasti katakan begini. Sudah enggak apa-apa. Kamu sedang dilatih, kan gitu saudara. Kamu sedang benar-benar dipersiapkan nanti ada hal-hal yang besar yang terjadi. Itu luar biasa. Karena penting saudara buat kita untuk menjaga pergaulan agar apa yang masuk di dalam pikiran dan hati kita itu benar-benar berasal daripada Tuhan. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang yang bebal menjadi malang. Jadi pembunuh potensi salah satunya adalah pergaulan buruk kita saudara. Hati-hati saudara dengan kawan-kawan di sekeliling kita. Ketika saudara mendengar sesuatu yang negatif, sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan saudara, didengar boleh, tapi saudara cuman masuk telinga kiri, keluar telinga kiri, keluar telinga kanan. Biarin aja dia ngomong, tapi saya mau, saudara katakan saya mau berkata atau mendengar apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Mungkin orang katakan, wah kamu tidak akan bisa maju, kamu tidak akan bisa sukses, kamu hidupmu seperti ini saja. Itu dari kata-kata orang. Tapi Tuhan katakan begini saudara, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Bila Tuhan yang mengangkat, tidak ada seorang pun yang sanggup menurunkannya. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang sanggup menutupnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mantan daripada Perdana Menteri Inggris, seorang wanita, Margaret Thatcher, katakan begini saudara. Saya mengundang para pemain musik dan pemuji untuk maju ke depan. Dia katakan begini saudara. Tunjukkan padaku teman-temanmu, maka aku akan menunjukkan padamu masa depanmu. Jangan abaikan ini saudara. Dia katakan, tunjukkan padaku teman-temanmu. Siapa teman-temanmu? Maka aku akan menunjukkan padamu masa depanmu. Hal yang menentukan kehidupan perjalanan kehidupan kita selanjutnya adalah
pergaulan kita, orang-orang di sekeliling kita, orang-orang di mana kita sering bergaul dan ajak bergaul. Tapi kalau saudara kuat di dalam iman, amin, saudara punya satu roh yang luar biasa. Saya percaya begini saudara, dimanapun saudara dan saya berada, saudara akan menjadi terang, saudara akan menjadi garam, amin. Jangan sampai dipengaruhi saudara, jangan sampai saudara digarami. Tetapi saudara walaupun satu orang di dalamnya, di kumpulan orang-orang mungkin orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, maka saudara bisa mempengaruhi. Garam itu untuk di sayur diasinkan butuh 1 kilo garam enggak? Oh enggak. Cukup setengah sendok saudara, sedikit saja. Bisa menggarami, bisa membuat asin. Artinya begini saudara, perkuat imanmu hari ini. Amin. Amin. Terus saudara berjalan dalam kebenaran. Terus saudara untuk melekat kepada Tuhan. Roh saudara dan saya menjadi kuat. Dan apa yang terjadi saudara? Kita bisa menentukan masa depan kita ke depan saudara. Kalau saudara hari ini Tuhan katakan, ayo bersekutu dengan Tuhan, ayo melayani. Orang bilang begini, ngapain kamu rajin-rajin, saya ini loh enggak rajin. Nah hati-hati saudara, saya ini biasa-biasa, enggak apa-apa kan. Saudara pada waktunya saudara akan menyaksikan dan melihat bagaimana Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan. Bila kau izinkan, amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ya Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya memulihkan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah melewati cobaan, ku tetap percaya waktu, oh pasti waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saudara, kita akan merenungkan sejenak firman Tuhan. Hari ini percaya setiap kita punya potensi yang luar biasa. Tuhan mau kita mengembangkannya. Sadarlah saudara, bukan soal seberapa benih yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, tapi seberapa kita mau mengembangkan potensi itu. Sebab ketika kau mungkin hanya diberi 1 talenta, tapi kau tekun, kau setia, kau melakukan kehendak Tuhan dan mengembangkannya, maka yang 1 itu bisa menjadi 2, bisa menjadi 4, bisa menjadi 8 dan seterusnya. Bahkan kau juga bisa melampaui orang-orang yang diberikan talenta lebih. Hari ini yang Tuhan mau, kau melakukan kesetiaan kepada Tuhan. Kau melekat kepada Tuhan. Engkau juga punya identitas dan sadar bahwa engkau adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan mau juga
engkau sadar akan kelemahanmu, sadar akan apa yang bisa menghalangi kehidupanmu. Dan juga Tuhan mau engkau menjaga pergaulan yang juga akan bisa membunuh potensimu. Hari ini lakukan keempat hal ini. Percayalah bahwa potensi yang ada di dalam dirimu akan jauh lebih berkembang. Amen. Berkembang dan berkembang tanpa batas bahkan sampai akhir hidup kita. Amin. Terima kasih Bapa, jadikan kami hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang berguna Tuhan. Yang mau berjuang, yang mau dengan tekun, yang mau juga berdarah-darah di dalamnya. Yang mau melawan kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Dan mau menang di dalamnya Tuhan. Kami tidak mau menjadi hamba yang malas, hamba yang tidak berguna. Hamba yang hanya menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Tapi kami mau bangkit di dalam Tuhan. Lawat umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini menjadi kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Melihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Mari katakan, Tuhan memberiku saya undang bangkit berdiri semua. Dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Mari angkat kedua belah tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Diberkati lumbung-lumbungmu, Amin. diberkati keluar masukmu, Yes. diberkati adonanmu, Amin. diberkati rumah tangga, usaha dan pekerjaanmu, Amin, bahkan amin. bisnismu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.